Oke, halo semua. Pada bagian ini kita akan melakukan, deployment terhadap, Udu 16 yang akan kita buat untuk, PT Mutu Baik, gitu. Untuk langkah pertamanya, kita akan melakukan, deployment pada, platform Google Cloud Platform. Nah, jadi pertama-tama kita bisa langsung aja, buka GCP-nya. Di sini kita bisa langsung buka konsol, terus nah, di sini kita harus login dengan akun, GCP kita, gitu. Terus kita bisa buka menu, ke Compute Engine, habis itu kita langsung buka untuk VM instance-nya. Nah, karena di sini kita mau bikin server baru, kita bisa langsung, create instance di sini. Nah, untuk instance name-nya bisa kita sesuaikan, misalnya di sini kita mau pakai coba, eee, Udu Mutu Baik. Oke, untuk region dan zone-nya sebenarnya bisa ubah atau bisa diubah, tapi, di sini aku bakal leave it, default aja. Dan untuk machine type-nya, eee, kita bisa pakai yang, E2 antara yang small atau medium, tapi untuk biar, servernya cukup kuat, jadi kita pakai yang medium aja di sini, gitu. Terus, nah kita bisa scroll ke bawah, untuk boot disk-nya kita bisa change di sini dari Debian, pakai Ubuntu, dan versi yang bakal dipakai itu yang 22.0.04 LTS gitu. Pastiin yang, X8664 ya, gitu. Karena kita pakai sistem yang base-nya adalah, X64 gitu. Dan untuk disk-nya kita bakal, pakai, 20 giga aja karena kayaknya, kebutuhan untuk database dan lain-lainnya nggak terlalu banyak gitu. Udah gitu kita bisa langsung select aja. Nah, untuk di sini kita bisa langsung allow aja dulu, eee, HTTP traffic sama HTTPS traffic-nya gitu. Terus kalau semuanya udah, itu bisa kita langsung create aja. Nah, di sini kita udah bisa lihat, untuk instance, Udu Mutu Baiknya itu udah up, makanya kita bisa langsung aja connect melalui SSH. Oke, kalau misalnya udah selesai SSH-nya, tampilannya bakal seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung aja untuk melakukan, update terhadap, sudo apt-nya gitu. Oke, kalau udah berhasil di-upgrade, kita di sini bakal bikin user baru, untuk, menempatkan si Udunya itu gitu. Di sini kita bikin, user baru namanya Udu 16. Oke, kalau, user-nya udah dibuat, di sini kita bisa, install dependencies yang diperlukan untuk, Udu seperti kayak Python, dan library-library lainnya gitu. Di sini kalau misalnya dia butuh, confirmation, tinggal di continue aja. Gitu. Nah, di sini mungkin, lumayan lama, jadi bakalan di-skip kayaknya. Oke, kalau udah berhasil di-download untuk dependensi seperti Python dan library lainnya, sekarang kita bisa coba untuk install si, PostgreSQL-nya, tuh. Nah, sama kalau minta konfirmasi, kita tinggal confirm aja, dan dia bakal lanjutin buat instalasi di, VM-nya. Nah, oke, karena di sini udah, selesai untuk Postgre-nya, kita bisa buat, eee, user Postgre baru yang kita beri nama, Udu 16 di sini. Oke, setelah user Postgre-nya udah dibuat, kita bisa, masuk ke user tadi yang Udu 16 yang udah kita buat. Nah, di sini kita bisa nge-clone, untuk repository dari, software Udunya itu, dan di sini kita pakai Udu 16 ya. Oke, kalau udah berhasil di-clone, di sini kita bakal bikin, Python environment buat, ngejalanin si, Udunya itu. Nah, kalau udah dibuat, kita bisa langsung, masuk aja ke environment-nya, dan di sini udah kelihatan nih, kita masuk ke environment, Udu 16 gitu. Nah, terus setelah itu kita bisa, install,
beberapa dependencies yang diperlukan untuk menjalankan udunya gitu. Seperti di sini ada will sama requirement yang diperlukan untuk menjalankan udu. Oke, karena semua dependensi yang diperlukan udah berhasil diinstal, di sini kita bisa keluar aja dari environment yang udah kita buat tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini udah ada file baru yang mengandung semua file udu yang kita perlukan. Nah, terus kita bakal bikin file baru untuk naruh custom add-ons yang bakal kita tambahin di udu 16 kita. Tuh. Nah, kalau kita lihat di sini, cd udu 16. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah file dari udunya itu sendiri gitu. Dan di sini udah kita tambahin buat folder baru yang nantinya akan kita isi dengan custom add-ons gitu. Nah, kalau udah, kita bisa keluar aja dari si user udunya ini, kita balik lagi ke adminnya. Terus kita bisa buat file configuration untuk menjalankan udunya gitu. Nah, di sini kita bakal pakai yang udah ada aja. Nah, mungkin yang bakal kita ubah adalah admin passwordnya. Di sini kita misalnya pakainya adalah Mimi Cucu. Nah, oke. Karena itu udah. Untuk yang lainnya masih sama. Mungkin yang perlu diperhatikan ini nih, add-on path. Di mana di sini ada dua, yaitu add-ons sama custom add-ons yang udah kita tambahin sebelumnya gitu. Kalau udah, ini bisa kita save aja, Ctrl X, terus dan di save dan di write ke file configuration ya gitu. Dan kalau misalnya kita cek lagi, nah file configuration udah sesuai sama yang tadi gitu. Terus kalau udah, sekarang kita bisa buat file service untuk udunya, dengan komen ini. Nah, di sini kita bisa isi dengan service-service yang bakal dijalankan oleh udunya, termasuk yang tadi configuration yang udah kita declare sebelumnya. Kemudian tinggal kita save aja. Kalau udah, ini bisa kita langsung start aja untuk udunya, terus kita nah, kalau udah di start, kita bisa cek nih di sini apakah udunya udah jalan atau belum dan ngecek status. Nah, di sini statusnya adalah aktif running ya untuk si udunya. Nah, berarti udu yang kita buat udah bisa kita akses melalui servernya. Nah, caranya gimana? Kita balik lagi ke GCP platformnya, dan di sini ada external IP. Nah, ini bisa kita copy aja dan kita buka misalnya di sini, kita copy, terus kita pakai 8069 ya secara default. Oke, di sini ternyata servernya belum bisa kita akses karena ternyata port 8069-nya belum kita buka untuk public gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan setting untuk membuka port itu gitu. Pertama, kita bisa balik lagi ke GCP-nya, dan di sini kita bisa search untuk firewall. Nah, di sini kita buka yang firewall VPC network, dan di sini bisa kita buat rule baru, misalnya udu. Terus di sini untuk targetnya kita buka buat semuanya jadi 0.0.0/0. Di sini
itu di 0, titik 0, titik 0, titik 0. Nah, di sini untuk targetnya kita bisa specify untuk untuk targetnya bisa kita bikin tag baru namanya udu. Jadi semua yang ada tag udunya akan melakukan mengimplementasi firewall rule yang bakal kita buat ini. Nah, di sini kita bisa allow TCP untuk 8069 gitu. Nah, kalau udah ini bisa kita langsung create aja. Nah, di sini udah tercreate firewall baru untuk membuka si port 8069. Nah, terus ini kita bisa balik lagi ke VM instance-nya dan kita bisa buka setting untuk si server Udu baik, dan kita bisa menambahkan network tag di sini. Karena tadi kita setting dengan tag Udu, maka kita bisa tambahin tag Udu di sini. Nah, kalau udah tinggal kita save aja. Oke, setelah berhasil di save, di sini udah kelihatan ada tambahan network tag baru yaitu Udu, yang mana itu ngebuka untuk port 8069-nya. Dan kalau kita cek lagi di sini untuk melakukan akses ke server udah bisa, dimana kita langsung diperlihatkan dengan setup Udu yang pertama kalinya gitu. Oke, sekian untuk setup server Udu. Sampai jumpa di video berikutnya.